Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana tutorial dasar menggunakan software designer 3D Google SketchUp ya. Dan buat teman-teman yang masih newbie atau ingin baru belajar mendesain sebuah bangunan 3D dengan menggunakan Google SketchUp, langsung saja ikutin video ini ya. Dan langsung saja buka 3D Google SketchUp kalian. Oke, di sini saya memakai 3D Google SketchUp versi 2021 ya. Dan umumnya SketchUp itu mungkin dulu saya belajar dari Google SketchUp 7 ya. Dan sekarang udah versi yang Pro 2020, 2021, 2022 sampai 2023 ya. Dan ini tampilan utama setelah kita buka, yaitu di dashboard software aplikasinya ya. Seperti ini ada default manusianya atau orangnya ya. Dan di sini teman-teman yang di bagian atas ini saya akan terangkan kali ini, yaitu tools-toolsnya. Tools-tools di atas sama yang di kiri ini bisa diatur dan bisa ditambahkan sebuah add-on atau plugin yang teman-teman bisa download dari aplikasi lain yang menyediakan ya. Misalkan yang di sini teman-teman bisa geser atau bisa hapus dulu, ataupun yang atas ini juga terserah ya. Dan bagaimana caranya tidak muncul atau ingin memunculkan, teman-teman yang pertama yaitu bisa ke view, di sini bisa ke toolbars ya. Dan di sini teman-teman bisa munculkan yang paling penting, yaitu tools yang large tool set ini ya. Ini kita centang dan dia akan langsung muncul di sebelah kiri seperti ini ya. Dan teman-teman tinggal diklik 2 kali, dia akan gabung. Kalau digeser dengan mouse, dia akan bisa random, bisa kita taruh dimanapun. Tapi kalau ingin ditaruh di sebelah sini, ingin defaultnya, klik yang atasnya 2 kali dan dia akan langsung tersambung sendiri ya. Dan ini udah cukup lah ya. Dan ini udah tools defaultnya Google SketchUp awal ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan plugin tools-tools lain yang ingin di-download, itu terserah. Oke, yang pertama sebelum mengerjakan project atau desainnya, teman-teman harus ingat, yaitu harus dicek dulu format ukuran dimensinya ya. Jadi kita pengennya mempunyai dimensinya ukuran apa, terbiasa memakai ukuran apa, paling suka ukuran apa. Misalkan centimeter, milimeter, meter, inch, itu kita harus periksa dulu. Maaf ya, ada kereta lewat. Jadi di sini kita langsung ke view, kita ke animation. Sebelum mengerjakan project, kita ke setting ya. Sebentar, kita tunggu ada kereta. Dan di setting ini, di animation itu kita pilih unit ya sebelum mengerjakan project. Dan di formatnya ini tetap pilih desimal aja. Dan ukurannya ya ini teman-teman di lengthnya terserah teman-teman ingin menggunakan apa ya. Mungkin saya menggunakan cm. Display presisinya boleh 0.0 atau 0.00 atau 0.0000, terserah ya. Mungkin di sini saya biar simple 0.0 aja. Dan kalau sudah, kita klik close. Dan sub manusia ini bisa kita hilangkan atau enggak, kita tinggal tekan del. Dan ini kita bisa mengerjakan awal project kita ya. Dan dengan ukuran, ingat-ingat tadi, yaitu cm. Di sini saya akan jelaskan tools yang di sebelah kiri ini defaultnya yang sering digunakan, yaitu biasanya yaitu di select atau ada icon tanda panah. Dan di sini ada paint bucket untuk mewarnai dan menaruh tekstur material ya. Di sini ada penghapus atau eraser ya. Dan di sini ada freehand atau line yang kalau diklik itu kita bisa menggambar dengan menggunakan banyak cara, bisa line, bisa freehand ya. Yang sering digunakan biasanya yaitu ini juga rectangle untuk membuat kotak, ada rotate rectangle, ada circle membuat lingkaran. Dan yang pasti yang sering digunakan yaitu akan move. Move ini untuk menggerakkan sebuah objek yang kita desain ya. Dan ini push pull untuk menambah ketebalan atau merampingkan sebuah ketebalan sebuah bidang. Dan ini rotate untuk memutar sumbu bidang ya teman-teman ya. Dan ini yaitu ada offset dan ini ada volume. Nanti akan saya jelaskan sekilas-sekilas aja, yang penting teman-teman hafal dasarnya. Dan yang ini ada tape measure tool untuk mengukur bangunan atau bidang yang kita udah buat, ukurannya seperti meteran, seperti gitu ya, meteran bangunan lah ya, ikonnya aja sama. Dan ini untuk dimensi, untuk mengukur juga sekaligus memberi nama atau tag pada bidang yang kita. Oke, saya contohkan sekali ya. Mungkin di sini kita misalkan membuat bidang random menggunakan line. Kalau line ini teman-teman kita klik, kita bisa misalkan membuat kotak.
kita klik kiri aja sekali ya teman-teman ya. Dan ingat-ingat di sumbu SketchUp ini ada sumbu biru atau on blue axis itu sumbu ke atas ya, dan sumbu hijau itu on green axis itu ke bawah tapi lurus ke kanan atau ke kiri. Dan sebaliknya juga di sumbu bawah ada dua, yaitu red dan green, ini sama ya teman-teman ya. Dan atas itu blue, jadi ada 3 sumbu. Semua software pasti 3D sama ya, ada 3 sumbu ya. Misalkan di sini kita yang buat 50 cm misalkan. Jangan diklik dulu, diklik kiri mouse, kita bisa seperti ini di random. Kalau udah lurus kita tulis 50 cm pada keyboard, lalu tekan enter. Dan ini senggaknya teman-teman di sini ya 50 enter, dan ini udah menjadi 50 cm ya. Dan ke bawah atau ke kanan on red axis saya tulis 50 juga di keyboard, enter. Dan ke on green axis 50 enter. Enter itu untuk endpointnya, dan ini kita tutup, dan dia akan udah jadi terseleksi bidang yang benar-benar persegi ya. Kalau nggak percaya kita bisa ukur dengan tip Measure Tool di sini ya. Kita klik dari sini dan kita klik dari sini, dan ada tulisan 50 cm pas ya. Dan yang ini juga 50 cm, dan semuanya udah udah persegi ya, atau udah square. Lalu kita misalkan mau buat kita tambahkan ketebalan. Kita menekan harus menggunakan tools push atau pull ya di sini ya. Atau bisa ditekan shortcut P pada keyboard. Nah, dia akan seperti ini. Kalau ingin menaikkan dan mengatur ukuran, kita klik kiri, ditahan pada mouse, kita bisa naikkan atau turunkan ketebalannya. Misalkan jangan dilepas dulu ya kalau belum selesai ya, klik kirinya. Misalkan kita ingin naikkan 50 cm juga supaya sama dengan bidang garisnya tadi, biar jadi persegi atau kubus ya. Kita tulis 50, jangan dilepas klik kirinya. Kita tulis 50 pada keyboard, kita enter. Dan dia udah jadi ketebalan kubus yang benar-benar persegi ya. Kalau nggak percaya, ini kita bisa ukur. Tadi yang bawah udah kita ukur, kita tinggal yang ke atasnya. Nah, ini udah 50 teman-teman. Jadi ini udah bangunan persegi. Nah, seperti itu kalau membuat bangunan dengan line. Misalkan kita ingin warnain, kita boleh ke paint bucket. Di sini kita bisa warnain dengan ada banyak material, ada color, ada carpet. Teman-teman bisa cari sendiri. Misalkan kita warnain kayu ya, wood ya. Misalkan seperti ini kayunya, oke. Nah, ini kita bisa edit kayunya itu setelah kita tumpahkan. Misalkan seperti ini misalkan teksturnya kebesaran, kita klik edit, di sini bisa ditulis misalkan 50. Nah, dan dia jadinya seperti ini ya, teksturnya, scale-nya kita bisa kecilin. Kita bisa tumpahkan warna sesuai keinginan material atau yang kita inginkan ya. Boleh warna, boleh material, boleh tekstur atau apapun. Oke, ini untuk ngebuat kubus ya teman-teman ya. Dan misalkan ngebuat lingkaran, kita bisa ke circle di sini. Jadi kalau ngebuat SketchUp itu jangan ngebuat desain rumah dulu yang berat-berat, yang penting hafal toolsnya ya. Misalkan ingin ngebuat circle, oke, kita klik circle di sini teman-teman. Di sini kita klik kiri, ditahan mouse, kita ini ngebuat lingkaran. Kalau ingin ngebuat lingkaran dengan ukuran tertentu, misalkan diameter 20 ya. 20 berarti seperti ini, jangan dilepas klik kirinya. Tulis seperti yang tadi, tulis 20 pada keyboard, kita klik enter, dan dia udah menjadi lingkaran yang benar-benar dengan diameter 20 cm. Kita coba ukur ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini udah sengagannya udah 20, itu diameter, berarti full totalnya 40 ya teman-teman ya. Dan bagaimana untuk menarik ketebalan push pullnya, sama, kita tekan push pull di sini, dia akan jadi sebuah kayak tabung gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan selanjutnya misalkan kita ingin memindahkan, kita bisa ke move teman-teman ya. Misalkan kita group dulu, klik kiri 3 kali pada sebuah bidangnya, kita bisa group biar nggak mengganggu ya. Kita nanti bisa ungroup lagi kalau mau mengedit. Kita klik kanan, kita bisa pilih make group, dan dia akan jadi sebuah grup. Kita bisa mau pindahkan ke klik move, kita bisa pindahkan ke kiri, ke atas itu dia biru ya, atau ke samping kanan sana, atau ke sini itu dengan move ya teman-teman ya. Ingat ya, dengan move. Dan di sini misalkan kita warnain tabungnya dengan tekstur, yaitu warna misalkan. Oke, kita warnain dengan warna merah. Nah, seperti ini ya. Itu udah cukup ngerti ya teman-teman ya. Dan jika ingin untuk menghapusnya, teman-teman seperti eraser. Misalkan kalau udah di grup ini nggak bisa dihapus teman-teman ya.
Misalkan seperti ini full dihapus total. Kalau ingin menghapus garisnya atau mengedit yang udah di grup tadi, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih explode, dan dia akan balik lagi seperti ini, kita warnain merah. Seperti itu. Kalau enggak, misalkan masih di grup tadi ya, kita nggak bisa sebenarnya langsung saja ini nggak bisa diwarnain ya teman-teman ya. Jadi seperti itu fungsinya grup dan ungroup atau exclude. Oke, move sudah, warnain sudah, hapus sudah, line sudah, circle udah, kotak ini teman-teman udah tahu lah ya. Mungkin di sini teman-teman bisa kotak persegi atau kita bisa push pull terserah lah. Ini teman-teman udah tahu gunanya. Sekarang saya akan masuk ke follow me. Follow me ini gunanya untuk yaitu follow, ikutin ya. Jadi ikutin saya, ibarat seperti itu toolsnya. Oke, misalkan contohnya kita ngebuat bola ya. Oke, misalkan di sini kita geser dulu, kita mau ngebuat bola misalkan. Di sini misalkan kita pakai panduan yang di center ini, kita membuat bola. Misalkan kita ke circle dulu. Di sini kita pancing, klik kiri. Misalkan ingin bolanya ukurannya 30 cm ya, berarti kita tulis 15 cm, enter. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman, lalu kita buat lagi circle. Kita bisa klik kanan atau seperti ini. Baru kita klik. Kita tulis juga pasin atau seperti ini 15 cm, enter, dan dia akan menjadi sebuah circle yang satunya beda posisi ya, seperti ini. Nah, terus bagaimana kita ngebuat bola? Yaitu kita gampang, kita ambil salah satu aja yang ingin. Jadi nanti yang ini, yang kita seleksi ini, nanti yang nggak terseleksi akan ngikutin pola bentuknya memutar dan akan jadi sebuah bola. Oke, contoh ya, setelah terseleksi seperti ini, kita bisa langsung ke follow me dan kita bisa diklik saja seperti ini satu kali dan dia udah menjadi bola. Teman-teman bisa lihat ya, kita warnain. Seperti itu. Itulah follow me gunanya teman-teman ya. Bisa juga follow me seperti ini. Misalkan kita buat lingkaran lagi, misalkan seperti ini ya. Dan kita misalkan buat ibarat follow me itu ngikutin bidang yang udah terseleksi. Nggak harus lingkaran teman-teman ya, setengah lingkaran juga boleh. Oke, contohnya kita ngebuat pipa ya. Di sini kita minggirin dulu di sini bolanya teman-teman. Yang di sini kita hapus. Misalkan ngebuat pipa dengan follow me. Oke, di sini kita misalkan ngebuat garis ke atas terus ke samping sini. Terus di sini teman-teman kita bisa menggunakan 2-point arch ini untuk ngebuat lengkungan ya teman-teman ya, seperti ini. Dia akan menjadi satu garis L yang seperti ini, biru ini ya. Terus kita bisakan buat circle di sini di bawah, kecil misalkan seperti ini ya. Klik dengan ukuran apapun. Lah, jika ingin menjadikan pipa atau selang, ngikutin pola garis biru, teman-teman harus menggunakan follow me dengan menggunakan circle tadi ya. Nggak harus circle sih teman-teman, bisa kotak lah ya. Misalkan di sini kita buat circle aja ya. Kita bisa klik di sini, klik 3 kali sampai terseleksi semuanya. Di sini baru kita klik follow me, kita klik 1 kali pada circle-nya dan dia akan ngikutin bentuknya. Ibarat follow me seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ibarat ikutin kami, ikutin saya ya. Itu tools follow me. Wah, ini udah banyak ilmunya ya teman-teman. Seenggaknya udah langsung mahir lah dasarnya. Di sini juga offset ini yaitu untuk menambahkan bidang seleksi di tengah-tengah atau ditambahkan. Contohnya seperti ini. Oke, kita ngebuat rectangle ya, misalkan ngebuat kotak seperti ini. Terus misalkan kita push sembarang aja lah ya, seperti ini. Kita mau ngebuat kotak juga, tapi ukurannya presisi dengan awalnya, tapi di tengah atau melebar di luarnya. Kita bisa menggunakan tools offset. Klik offset. Di sini teman-teman setelah gambar terseleksi, klik kiri tahan mouse. Klik kiri tahan mouse, kita bisa gerakkan ke tengah atau di luar. Seperti ini ya, jangan dilepas mouse-nya. Misalkan ke dalam 5 cm, tulis aja 5 cm, enter. Dan dia akan jadinya seperti ini. Kita push lagi, kita tambahkan offset lagi, misalkan seperti ini di tengah. Oke, lepas offset lagi di sini. Kita seleksi lagi, kita push ke atas lagi seperti ini. Itulah gunanya offset ya teman-teman ya. Jadi tools dasarnya udah saya jelaskan, yaitu di select, di paint bucket, di eraser,
line, persegi, circle, ataupun rectangle, ataupun 2-point arcs. Di sini move, push and pull, rotate ini untuk merotate. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ya teman-teman ya, kita warnain mungkin dengan biru lah ya. Oke, biru seperti ini. Kita grup ya, misalkan kita mau rotate misalkan, atau perseginya ini aja deh, kubusnya tadi mana? Ini. Kayunya misalkan kita mau rotate. Kita mau rotate yaitu kita klik rotate di sini ya. Kita bisa yaitu merotate-nya mau kemana. Misalkan di sini rotate, kalau hijau itu berarti kiri ke kanan muter sampai 360 derajat. Kalau ingin kita coba ya, kita klik misalkan di bawah sini ya. Klik kiri untuk pancingan, jangan diklik kiri lagi. Kita klik kiri yang ini teman-teman ya. Baru kita bisa putar. Gerakan mouse-nya aja ya. Gerakan mouse-nya. Kalau sudah misalkan seperti ini ya, klik kiri untuk menguncinya. Seperti itu. Jadi kubusnya udah benar-benar miring dia ya. Dan misalkan ingin memutar di sudut yang lain, kita bisa lagi ke follow me di sini. Ini ada hitam, ada biru, ada. Kalau teman-teman ditekan tombol panah pada keyboard atas, bawah. Nah, kalau bawah ngikutin bentuknya. Misalkan seperti ini ya, seperti ini kita bisa putar. Kalau misalkan ditekan biru seperti ini ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Bisa diputar-putar. Jadi itu untuk fungsinya rotate ya. Jadi mungkin cukup tutorialnya mungkin sesimpel itu aja. Yang penting tools-tools dasarnya udah saya jelaskan. Teman-teman itu benar-benar wajib yang biasanya harus dipelajarin oleh termasuk saya dulu waktu belajar dasar. Tools itu yang tadi udah saya jelaskan, yaitu belajar select ini untuk menseleksi sebuah objeknya, yaitu push and pull yaitu mewarnain sebuah bidangnya dengan warna atau material atau tekstur yang udah disediain di SketchUp ataupun gambar kita di misalkan di sini ya. Saya contohkan, misalkan mau dikasih gambar itu next ke depan, saya akan buatkan tutorial part kedua. Yang penting ini dasar defaultnya untuk yang basic ya. Dan selanjutnya yaitu rectangle udah saya jelaskan, circle juga udah saya jelaskan, 2-point arcs untuk ngebuat bangun itu bener-bener melengkung ya teman-teman ya. Dan di sini juga move, push and pull untuk menambah ketebalan. Di sini juga ada rotate, follow me juga sudah. Tape measure tool atau tools untuk mengukur itu juga sudah ya teman-teman ya. Mungkin dan yang di atas ini ini view ya. Kalau teman-teman bisa lihat tools yang ada 5 rumah ini. Misalkan kita klik yang ini berarti dia kameranya tampak depan. Nah, seperti ini. Kalau yang rumah yang right ini dia tampak kanan, ini tampak front depan, dan ini tampak atas, dan ini tampak seperti ini ya. Dan ini untuk view saja sih teman-teman ya. Dan di atas ini sebenarnya hampir sama toolsnya. Dan teman-teman bisa kalau ada tools yang sama yang mending yang kiri. Yang penting kiri ini defaultnya yang harus teman-teman hafal. Dan untuk kursor untuk melihat reviewnya seperti ini, teman-teman hanya mengklik kiri pada keyboard pada mouse, dan teman-teman bisa lihat dengan view mana angle mana yang diinginkan ya. Jadinya seperti ini. Jadi misalkan untuk diklik kiri, bisa juga diklik kiri diklik tengah, di scrollnya ya, di scroll locknya itu bisa diklik ditahan. Kita bisa juga sama, tapi kalau nggak ditekan apa-apa dia nggak bisa. Jadi untuk previewnya ya seperti itu, bisa klik kiri, bisa klik scrollnya ya, dan kita bisa gerakkan mouse-nya sudut mana ya. Dan klik kanan itu sama ya. Jadi mungkin tutorialnya kali ini segitu saja buat teman-teman yang masih pemula atau yang masih baru belajar, dan saya pastikan sering berkreasi dengan tutorial dasar yang saya coba jelaskan ini ya. Oke, segitu saja tutorial Google SketchUp untuk yang basic atau pemula kali ini ya. Dan semoga bermanfaat. Next saya akan coba buatkan part keduanya dengan yang sedikit lebih dari yang tutorial part pertama ini ya. Oke, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.